Pepe, Pepi. Jong Pepe. Apip. Apa? Ini berdua live-nya sama Lucy paling berat Nah, apa? live-nya berdua. Di Amerika. Bo, dia belum mandi. Dia belum mandi. Tapi ini topiknya bagus loh. Bo, lo harus tahu. Pepi itu lu tuh apa ya? Master dalam Applied Behavior Analyst. Jadi dia tuh Bo, perjuangannya dia tuh ya luar biasa banget loh untuk bisa mencapai gelar yang dia punya sekarang. Lo baru lulus kan kemarin ya? Gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti kita kapan-kapan harusnya live sama Pepi sih. Kenapa? Karena kita jadi bisa belajar kalau misalnya tinggal di luar negeri itu gimana, kalau misalnya perjuangan lo tuh gimana. Nah, Diana nih mulai dari dulu kerja di Cathay Pacific sebagai apa tuh namanya kalau di depan? Ticket agent. Jadi yang di depan kita kalau mau check in apa segala macam, dia berdiri berapa jam? 12 jam. Wow. Itu sebelum Hard Rock FM, Bo? Apa? Sebelum Hard Rock FM? Sesudah dong. Oh, jadi sesudah jadi produser di Hard Rock FM, dia kerja di Cathay Pacific di tiketing gitu? Di LA itu. Oh, di LA. Oh, I see. Iya, di awal-awal dia kerjanya di tiketing in order to survive gitu ya, awal-awal ya. Tuh banyak kan yang dikerjain ya, Nek. Jadi kalau kita ya udahlah ya. Jangan banyak dulu. Ternyata tinggal di LA tidak semanis yang kita bayangkan. Iwet pagi. Iwet, gue tersinggung loh sama lo. Siapa tuh tadi lo bilang katanya Sarah ngomong diajakin live tua-tua. Pasti ML kan? Hah? Karena Hard Rock FM ngajakin kita live tuh. Gue tolak ya kalau tahu ya. Gue tolak nanti dibilang katanya gue tua. Gue angkatan tua. Kan nama kita tua nih. Gimana dong ya? Ya udah deh. Padahal baca komen aja udah perlu kacamata plus nih. Gimana dong? Kalau gue gak kacamata udah gini. Gue Yosi Project Pop Plus, tahu kan Yosi kan lo Hard Rock FM kan. Yosi itu kan kalau dari segi muka, dari segi badan, dari zaman dia hard rock sampai sekarang kagak berubah. Kagak berubah sama. Literally sama. Jadi mukanya sama, badannya sama, tapi satu hal yang berubah adalah pada saat lo nunjukin kayak WhatsApp atau apa segala macam, langsung gini. Tarik sedikit. Gak bisa bohong, say mundur, mata menyipit, badan mundur. Iya loh, emang umur gak bisa bohong. Bener. Hari ini aku harus minta maaf dulu ya, aku siwer kemarin. Kemarin kan kita bilang katanya kita mau interview sama Alia. Jadi Alia itu adalah financial planner. Karena apa? Kegelisahannya adalah sekarang katanya masyarakat Indonesia kelas menengah itu udah mulai makan tabungan akibat jadi emang kan daya beli menurun segala macam. Gue udah sering ngomel tuh Bo kalau di sosial media. Ya. Nah, gue siwer karena setiap Selasa tuh sebenarnya Alia masih ngajar. Nah, sebetulnya besok kita baru akan ngobrol sama Alia. Nah, hari ini kebetulan banget Melanie gercep dan berganti tamu yang sebenarnya ini isunya juga hangat banget. Mbak Wanda, ya kan? Mbak Wanda Ponika. Yes, Mbak Wanda Ponika nih lagi di lift kantornya. Nah, udah bisa masuk bentar lagi. Aduh, gue tuh emang selalu repotin orang ya last minute. Gue DM lah Mbak Wanda. Terus kemarin Tendi lah. Aduh, alhamdulillah puji Tuhan ya. Banyak teman-teman yang ngebantuin. Bentar lagi Mbak Wanda masuk. Oke, nih aku request. Oke, kamu ini dulu, kamu invite dulu. Jadi sebenarnya kemarin kalau misalnya teman-teman udah lihat podcastnya Melanie Ricardo, dia kemarin bikin podcast sama Wanda Ponika ngomongin soal KDRT. Oh, ya kan gitu. Kalau yang belum nonton, nah mungkin ada intipannya dikit-dikit lah di ML pagi ini. Tapi kalau misalnya pengen nonton lebih detailnya, datanglah dan subscribe ke podcast Melanie karena ini penting banget sih. Karena ini soal yang dia diomongin berapa kali juga tetap ribet ya. Hai Mbak Wanda tuh udah. Mel. Bentar, gue lagi invite beliau. Bentar. Oke, sip Mbak Wanda udah gue invite. Maafin kalau aku sambil ngerli rambut. Maklum mama pejuang cuan halal. Hai. Good morning. Good morning. Kali langsung. Happy belated birthday. Aku baru lihat loh. Kamu ulang tahun. Thank you. Suaranya abis. Kenapa? Abis nge-MC 3 kota. Ini first experience aku live TikTok. Jadi aku dibantuin sama anak-anak Gen Z. Aku nggak ngerti per TikTokan. Wah, terima kasih Mbak Wanda waktunya udah mau last minute hadir di ML pagi. Thank you ya Mbak. Thank you. Aku pikir tadi begitu muncul Sarwenda loh, cantik bener.
happy birthday ya Mbak Wanda. Makasih Mbak Lucy. Mbak Wanda happy birthday. Yang penting sehat, panjang umur, dan selalu berani menyuarakan sesuatu yang benar gitu ya. Amin, amin. Kalau cuma berani aja di TikTok juga banyak yang berani, tapi belum tentu juga benar, ya nggak? Iya, iya. Langsung ya Mbak. Nyalinya. Aku maaf nih, mata sambil picek-picek mak lu mau event, maafin. Pertama-tama buat teman-teman yang pernah mengalami KDRT mungkin bisa share di lapak komen. Tidak usah spesifik, tidak usah disebutkan siapa, nama suamimu atau suami istrinya apa. Karena KDRT bukan cuma menimpa perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Ya walaupun secara quantity ya lebih sedikit lah. Mbak Wanda, kemarin dibahas di podcast aku. Saat perempuan itu di KDRT, apa sih langkah-langkah step-step yang harus langsung segera dilakukan, apalagi kalau KDRT-nya sudah berulang kali terjadi? Mungkin kita ngomong yang udah berulang kali terjadi ya, karena kan mungkin ada dua hal, Mel. Ada yang mau ngambil jalur hukum, ada yang enggak, ya kan? Karena kalau jalur hukum kayak kemarin kita ngomong, nanti akhirnya bapaknya masuk penjara, mungkin ibunya berpikir ayah dari anak-anakku gitu. Kalau begitu sih ya, menurut aku sih cabut ya. Maksudnya pertama kali ya tinggalkan dulu rumah itu. Tapi kan zaman sekarang mudah sekali membalikan fakta. Kadang-kadang korban bisa ditersangkakan. Jadi yang namanya mengumpulkan bukti itu memang mesti tetap dilakukan, ada ataupun tidak ada niatan untuk ke jalur hukum. Sekarang kan di rumah tuh udah ada CCTV atau bisa pasang kamera tersembunyi, dan once udah pegang buktinya jangan lupa disimpan yang baik atau di backup dulu buktinya. Yang jelas bukti itu harus ada. Kalaupun sebaiknya mau melakukan visum dulu walaupun belum mau ke jalur hukum, karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan nanti besok si pelaku KDRT-nya yang laporin kita gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau memang sudah membahayakan keselamatan ya lapor ke polisi. Dan meninggalkan rumah secepat mungkin itu menurut aku penting banget, karena kita nggak tahu seseorang yang melakukan KDRT itu dengan tingkat anger management seperti yang udah nggak bisa terkontrol itu, kalau suatu saat dianya lagi kalap, mungkin nggak ditempeleng, nggak digabuk lagi, bisa aja kayak ya dipukul pakai benda keras atau something like that. Karena itu menurut aku itu udah harus menyelamatkan diri sih titiknya. Mbak Wanda, tadi aku intrigued dengan Mbak Wanda bilang bisa aja korban justru malah yang diperkarakan. Nah itu gimana ceritanya sih Mbak? Banyak loh Mbak. Jadi banyak banget korban yang diperkarakan atau ketika disebarin pakai undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kan pasal karet banget gitu. Jadi kalau dibaca banyak sekali korban-korban bukan cuma KDRT yang akhirnya malah berbalik diperkarakan. Jadi pegang bukti itu either nanti mau dipakai apa enggak, yang penting mesti punya buktinya. Oke Mbak, nah ini kan aku tuh juga ya alhamdulillah gitu ya, kita tidak mengalami. Nah tapi sebenarnya ada juga yang bilang kalau lo mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus cepat-cepat divisum sebagai bukti kalau mau menempuh jalur hukum gitu kan. Nah ini tuh jalurnya kemana sih Mbak? Karena biasanya gini, kalau orang yang mengalami KDRT pasti mereka bingung pertama kali, gue harus kemana, ngelapor kemana, ya kan? Visum tuh ke dokter apa sih? Gimana sih gitu? Mbak Wanda tuh pernah memberikan advice seperti ini dan apa yang harus mereka lakukan? Apalagi kalau buat yang mungkin baru pertama kali terjadi gitu. Sebenarnya mungkin dari kantor polisinya bisa bantu, tapi kan kita memang tahu juga it's not easy gitu ya. Jadi memang makanya aku tuh kemarin sempat ngomong juga sama Melanie, kenapa sih Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak-anak tuh nggak bikin call center gitu ya, yang bisa mengarahkan harus bagaimana, atau kalau dia in case of emergency dibantu, karena sekarang tuh semua masih abu-abu gitu. Kalau menurut aku sih yang paling penting ya memang visum dan CCTV. Jadi memang CCTV itu ternyata kalau dulu kita pikir CCTV itu buat maling atau buat orang luar, tapi CCTV itu kan terbukti dengan banyak sekali kasus yang ketahuan dari CCTV. Benar. Nih Melanie lagi dipasangin matanya, lagi pasangin scotch tape ya nih, apa belum mata nih? Tapi gue baca ini. Aku mau ngomong sebenarnya.
Sebenarnya tuh sekarang yang sedihnya adalah kan Mbak Wanda bilang bahwa kasus KDRT itu sebetulnya yang kelihatannya aja itu yang ibaratnya baru nampak, tapi yang tidak melapor tuh juga lebih banyak lagi kan. Yes, betul. Dan ya kalau di Indonesia kita bisa ngerti lah karena kan ada ketimuran, ada social pressure juga, faktor agama, segala macam lah nilai-nilai dari ketimuran. Tapi sedihnya adalah benar nggak sih Mbak, kalau tidak viral, kadang-kadang sulit untuk mendapatkan perhatian yang benar-benar dibutuhkan, terutama untuk korbannya. Iya, jangankan aku pakai tanda kutip ya, jangankan cuma kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual yang memang sudah parah aja, itu masih sering masuk laci doang walaupun udah dilaporin. Tapi no viral, no justice. Tapi apakah setelah viral itu selalu ada justice? Enggak juga. Karena kan misalnya kawal yuk, sampai kapan sih? Misal kayak aku bilang, Mbak kawal dong akunku itu kan nggak mungkin hanya ngomongin itu aja gitu. Atau nanti malah kita dibilang riding the wave. Dan kadang-kadang bisa terjadi satu kasus, udah kejadian lagi yang lain, dia kan ketiban nih. Ada lagi pelecehan, ada lagi ini, ada lagi itu. Jadi viralnya itu cuma sesaat. Dan setelah viral itu sesaat, contoh nih ya, yang kemarin Ronald Tanur yang anak petinggi yang giles pacarnya itu kan udah viral dan rame. Terus tiba-tiba kayaknya udah ketiban-tiban kasus lain, tiba-tiba dia divonis bebas. Nah jadi viral itu juga nggak jaminan. Makanya menurut aku, karena apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang posting itu nggak bisa ngapain juga. Kadang-kadang kalau aku memang bisa bantuin, kayak dulu ada yang banyak sekali anak-anak dilecehkan, sangat banyak di sekolah SPI. Waktu itu viral banget. Akhirnya aku telepon Mas Dedi, terus Mas Dedi bawa ke sana, kita ledakin kasusnya karena itu udah mendem lama banget. Terus anak-anaknya aku bantu juga secara pekerjaan, secara finansial karena korbannya tuh banyak. Paling nggak hal-hal basic, sembakonya mereka aku belanjain sampai hampir ada setahun kali ya. Akhirnya itu dihukum gitu. Tapi nggak semua kan bisa kayak gitu. Tapi itu tadi ya, ada yang nulis kopi gula aren. Jadi lapor ke polisi itu juga kadang-kadang sulit juga ya sih. Aku kebayang ya. Katanya gini, kalau lapor ke polisi, polisinya bilang, aduh ini kan masalah rumah tangga. Ya. Malah dimediasi Mbak, sukanya tuh didorong untuk mediasi. Nah itu dia. Nah tapi sebenarnya gini, personally ya Mel, Mbak Wanda, buat aku tuh ngelihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari dulu, apalagi sekarang kita udah ngelihat dan mendengar banyak kasus-kasus kekerasan pada perempuan. KDRT itu banyak banget terjadi. Tapi sedihnya, ini bukan pertanyaan sih, ini sebenarnya curhat ya gitu. Karena aku ngelihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu kayak kementerian yang cuman asal ada dan pemanis aja gitu. Karena dia tidak memberikan, tadi Mbak Wanda bilang nggak ada hotline-nya, nggak ada advokasi, orang tuh mesti ngapain gitu. Sedih banget ya Mbak Wanda sebenarnya ngeliat kayak gitu. Jujur karena aku tuh sering banget nge-tag dan nyentil kementerian itu, aku di DM panjang lebar banget. Aku bilang kalau mau ketemu aja, kalau ada yang bisa kita lakukan bersama-sama, ayo kita lakukan. Tapi aku bukan mau ketemu, diajak makan terus foto. Yang aku mau, kita mau bikin apa sih habis ini gitu. Tapi habis aku nggak dijawab lagi gitu. Padahal DM-nya ke aku itu udah panjang lebar. Sebenarnya kan selain kementerian tuh ada Komnas Anak, ada Komnas Perempuan, dan yang namanya KDRT ini harusnya sampai ke Komnas Anak juga karena anak kan juga korban. Mbak, aku tuh sempat nulis loh. Sorry, aku lanjutin. Aku tuh sempat nulis. Harusnya yang jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan itu perempuan-perempuan galak kayak Bu Susi atau Bu Risma kayak gitu yang memang seharusnya memang bertaring ya. Karena kasus kayak gini kayaknya udah nggak bisa ditanggapi dengan lemah lembut. Harus sesuatu yang memang ada langkah nyatanya. Bahkan aku juga sering nge-tag Pak Jokowi kok. Menurut aku kalau tingkatnya udah kayak gini, aku nggak cuma bicara KDRT ya, aku juga bicara kekerasan seksual yang bisa menimpa semua gender dan semua umur. Itu kok kayaknya nggak ada yang ngomong. Is it because the issue is not sexy? There is no project from this issue kan? Nggak bisa membangun sesuatu gitu. Ya, kalau misalnya, sorry tadi Mbak Wanda bilang,
let's say melaporkan gitu. Terus ternyata justru mau disuruh mediasi. So you don't agree ya bahwa untuk case KDRT yang sudah berkali-kali, kamu pribadi Mbak tidak you don't think that's the wisest step untuk korbannya untuk dimediasi sama pelaku? Iya, aku setuju. Aku nggak setuju mediasi kalau sudah terjadi sering ya. Kalau terjadi 1-2 kali mungkin hilaf, mungkin suaminya tuh diarahkan ke psikiater. Tapi kalau udah berkali-kali atau mungkin baru 1-2 kali tapi parah, ya itu udah nggak bisa mediasi dong. Itu kan masalah keselamatan jiwa. Right. Nah, banyak orang bilang, terutama adat ketimuran, kita bertahan because we are surviving for this marriage for the sake of the kids. Udahlah, kita bertahan untuk anak-anak because katanya mereka kan they're the glue for the marriage ya, yang mengikat pernikahan gitu. Kasianlah kalau suami istri itu akhirnya berpisah, anak-anak gimana? Ya udah deh mami, walaupun mungkin babak belur, tahan-tahanin aja. Kita berkorban demi anak-anak. What do you think about that? Mel, itu kemarin abis podcast kita ada yang DM aku, katanya suaminya nggak kerja, suka mukulin dia, udah gitu dia yang kerja, dia ngerawat ibunya yang stroke dan jagain anaknya. Dan dia bilang dia memang belum mau bercerai karena berpikir bahwa anaknya butuh figur ayah. Figur ayah kayak apa? Lo malah membuat anak lo menyaksikan lo disundut rokok. Apakah itu bagus buat mentalnya dia? Figur ayah dibutuhkan kalau ayahnya waras. Tapi kalau ayahnya nggak waras, untuk apa? Lebih baik nggak ada. Kalau aku sih begitu ya. Mungkin banyak yang nggak setuju. Tapi menurut aku kalau alasannya sudah sudah fisik dan mental, apalagi sih yang mau dipertahanin? Mbak, tapi sebenarnya ya, the $1 million questionnya adalah buat perempuan yang mengalami KDRT itu kadang nggak bisa menentukan when is enough, ya kan? Itu yang paling susah karena biasanya gini nih, kalau kita yang ngomong yang kita tidak mengalami, kalau udah dikasarin lu cabut dari rumah. Ya. Apalagi udah berulang kali gitu. Betul, karena kita tidak mengalami. Tapi banyak banget nih, kita pernah ngomongin juga ya Mel ya, banyak perempuan-perempuan yang saking dia udah seringnya sampai itu kan pikirannya jadi kacau. Bahkan dia ngerasanya emang kayaknya gue sebego itu nih, makanya gue sampai digebukin. Emang kayaknya gue ngeselin itu nih, sampai dia kasar sama gue. Akhirnya dia juga jadi berantakan tuh. Bukan cuman fisiknya, tapi mentally dia juga jadi bingung dia harus seperti apa. Nah, menurut Mbak Wanda gimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah, karena dia jadi nggak ngerti kan, satu adat ketimuran, katanya nggak boleh bongkar aib apa segala macam. Nah, gimana caranya supaya perempuan-perempuan yang mengalami KDRT ini, mereka tuh bisa secara mental, they can snap out of it lah, istilahnya kayak gitu. Ya, itu dia yang mungkin kalau kita sebagai orang yang nggak pernah ngalamin bisa ngomong dengan logika ya. Tapi kalau dia mungkin udah dalam kepanikannya, dalam sakitnya, anaknya, terus biasanya ada himpitan ekonomi, itu kan memang udah susah untuk berbicara secara logis. Makanya sekali lagi aku bilang, penting banget ada call center itu, sehingga misalnya pun orangnya masih bingung, ada orang yang ahli, ada psikolog yang ahli yang mengarahkan. Aku pernah di-tag, katanya ada kok Kementerian Perempuan punya call center. Pertanyaannya seberapa banyak orang yang tahu. Kalau mereka memang punya call center, kalau call centernya mereka memang at work, pasti lo bisa bikin ini kan melalui sosial media kan. Dan kalau memang ada call center untuk seperti itu, tinggal teleponin semua influencer. Bisa nggak sih bantu sosialisasikan? Siapa sih dari kita yang nggak mau membantu mensosialisasikan ada hal seperti itu? Kalau memang ada dan memang memang bener-bener ready, ya mestinya ya umumin aja. Jadi di sana maksud aku call center tuh yang aku harapkan kalau orangnya lagi bingung dikasih tahu nih step-stepnya tuh kemana. Udah mau ke hukum harus begini, ibu belum mau ke hukum berarti ibu begini, dan terus dipantau. Atau orang yang udah in case of emergency yang udah dalam keadaan bonyok, dia bisa telepon, bisa didatengin kayak orang yang rescue dia. Itu kan masalahnya nyawa, dan ini nggak dikit loh, ini banyak banget. Dan kalau mengadu ke tempat seperti itu kan identitasnya juga nggak terbuka, adat ketimurannya tuh juga dijaga. Tapi memang masalah cuma satu, emang nggak dianggap penting. Menurut aku gitu aja sih. Is that simple?
Nah, kan tadi bilang bahwa karena kita belum punya call center, jadi kadang-kadang yang terjadi adalah si korban ini nge-spill ke media. Biasanya sosial media, TikTok atau Instagram gitu ya. Cuma kalau dipantau netizen, biasanya kasusnya cepat tuh Mbak. Seperti kita bahas kemarin kan, the power of netizen plus 62. Namun netizen tuh kadang-kadang sekarang tuh suka trauma. Mereka bilang karena udah dibelain, udah bonyok abis-abisan, terus iya. Ntar juga ujung-ujungnya balik lagi, and then mereka mendapatkan karena udah engagementnya naik. Ini bukan ini ya, ini aku hanya berbicara berdasarkan and then akhirnya mereka mendapatkan ibaratnya ya rezeki dari itu. Cuma kemarin kita udah berkoar-koar, mereka akhirnya balik lagi juga anyway gitu. Iya, memang ada yang begitu. Tapi maksud aku gini loh Mel, orang punya nyali buat viralin itu sedikit banget. Siapa sih? Untuk tetangganya tahu aja dia takut. Untuk orang tuanya tahu aja dia takut. Makanya aku bilang call center. Karena kan itu terjamin kerahasiaannya. Dan kalau kita nih, jujur aku tuh berapa kali ke psikolog sama anak aku. Karena buat aku itu pergi ke psikolog tuh adalah hal yang normal. Ya, bukan gue gila, gue pergi ke psikolog loh. Tapi kan buat orang-orang juga masih banyak yang ngerasa, aduh gue pergi ke psikolog nih, gue dianggap punya penyakit jiwa gitu. Jadi kalau ngadu ke orang yang salah, lo tuh juga bisa dapat saran yang salah juga karena orangnya nggak expert. Tapi kalau ngomong sama psikolog, kan mereka memang expertise-nya di sana, jadi dapat jalan yang benar. Atau either kalau belum siap kasih call center yang rescue segala macam, siapinlah call center buat perempuan-perempuan itu mengadu. Siapinlah sepasukan psikolog, walaupun psikolognya masih muda atau apa yang di training. Toh psikolog yang fresh graduate itu di training, toh mereka juga jadi dapat experience. Itu kan sebenarnya win-win buat banyak pihak, but it needs effort. Mau nggak effort itu dikerjakan? Aduh, tapi iya bener ya, kalau kita susah ya Mbak, maksud aku gini, ini tuh masalah yang kayaknya makin lah, aku nggak tahu ini apakah efek sosial media, jadi orang juga banyak yang karena nggak ada call center, akhirnya mereka spill di sosial media. Secara data tuh memang sebetulnya ada kenaikan ya Mbak Wanda, untuk kasus KDRT ini secara data makin lama memang makin tinggi. Aku nggak tahu secara data, tapi memang karena adanya Instagram, adanya media sosial, banyak orang yang curhat di sana gitu. Cuman ya pasti. Tapi pastinya yang curhat di Instagram itu super duper sangat amat sedikit. Iya sih. Ya, kan? Ini tuh kayak fenomena ya gunung es sebetulnya gitu ya. Cuman kelihatan segini tapi di bawahnya. Nah, sebetulnya gini, kalau aku penasarannya, kalau topik kita kan KDRT nih. Nah, sebetulnya ada juga yang bilang kadang bukan cuman fisik aja. Kekerasan verbal itu juga loh sebetulnya. Ya kan? Nah, itu bisa termasuk kategori KDRT juga nggak sih Mbak? Ada loh yang mereka tidak melakukan kekerasan fisik, tapi secara verbal itu benar-benar menimbulkan kerusakan yang dalam juga. Nah itu bisa masuk ke KDRT juga sih nggak sih Mbak sebetulnya? Iya, kekerasan verbal sebenarnya bisa masuk, tapi kan itu memang lebih ke arah psikolog. Makanya aku kembali lagi sama yang aku ngomongin sama Melanie kemarin, kita jadi perempuan itu mesti berdaya, ya. Berdaya itu artinya apalagi kebanyakan kan sekarang orang-orang udah pendidikan S1. Lo bayangin aja bikin skripsi susahnya setengah mampus, terus akhirnya nggak melakukan apa-apa gitu. Kerja itu kan nggak harus meninggalkan anak. Sekarang banyak kerjaan yang bisa dilakukan secara online, atau banyak bisa dagang online. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Karena ketika perempuan itu berdaya dan dia punya penghasilan, maka dia suaminya otomatis lebih berpikir 2 kali sebelum melakukan kekerasan verbal. Kalau ternyata terjadi kekerasan secara fisik, nggak ada lagi alasan gue nggak berani cabut karena nggak ada yang menafkahi anak-anaknya. Dan kalau hidup sedang berpihak pada kita dan ternyata baik-baik aja, toh kalau punya penghasilan tambahan nggak pernah salah kan, bisa buat ngapain aja. Makanya aku tuh selalu nggak setuju kalau kita tuh nggak ngapa-ngapain sama sekali. At least do something gitu. Jadi
Kemarin juga di podcast Mbak Wanda tuh menurut aku colekan yang sangat baik ya, terutama untuk ibu-ibu. Kita kan sering nih Mbak live bersama dengan perempuan-perempuan yang menurut aku hebat. Artinya sekarang itu mau cari duit sebagai istri, either itu membantu suami atau memberdayakan diri sendiri just in case. Ini bukan berarti kita minta-minta kalau persiapan untuk bercerai dong, makanya lo takut supaya nggak harus kerja, supaya kalau ntar misalnya terjadi apa-apa lo siap untuk bercerai. Ya nggak gitu juga. Artinya apapun kondisi pernikahannya, perempuan itu tetap harus punya daya. Itu yang Mbak Wanda kemarin sampaikan. Jangan kita ya ini masukan dari Mbak Wanda ya, tapi kan again personal choice tuh balik ke masing-masing pribadi. Kalau bisa jangan 100% rely bergantung kepada suami. Kenapa? Karena satu, kemarin Mbak Wanda sharing juga pada saat suaminya sakit. Ini nggak usah KDRT deh. Tiba-tiba si the breadwinner in the family, penghasil utama dalam keluarga tiba-tiba sakit. Yang satu partnernya, spouse-nya nggak bisa membantu karena terbiasa pegangan. Dan ditambah kalau tiba-tiba terjadi KDRT, lu tuh untuk cabut boro-boro untuk bertindak. Untuk cabut aja, lu nggak punya daya. Satu, yang paling sering tadi Mbak Wanda bilang dari research yang udah beliau dapat report dari teman-teman adalah nggak ada kerjaan. Di umur kepala 4, kepala 5, gila gue keluar dari rumah walaupun gue babak belur, gue mau kerja apa? Akhirnya bertahan, digebukin lagi. Ya tadi ada yang komen tuh Mel, ada yang jual apa hoka-hoka atau apa goreng di rumah, jualan di lapak online. Aku sih contoh ya, aku tuh punya rumah pelatihan difabel. Jadi orang-orang difabel tuh latihan di sana, aku siapin tempat, alat-alatnya. Kebetulan ada salah satu difabel yang rajin ngajar. Jadi diajarin, ini orang difabel ya. Kita ajarinnya tuh benerin handphone, benerin laptop. Karena kan tangannya berfungsi kan. Cuman dia nggak bisa jalan gitu. Dan sekarang ada yang udah kerja di kantor pengadilan apa kejaksaan negeri. Ya, ngurus surat-surat. Mereka itu difabel. Terus sekarang lagi belajar. Kemarin yang ngajarin tuh itu anak difabel juga. Tapi sekarang aku lagi mau kirim tim aku karena tim aku cukup bagus lah kualifikasinya di bidang e-commerce. Kita tuh ngajarin mereka bagaimana caranya buka lapak di e-commerce. Jadi cara bikin akun gimana, cara posting foto gimana. Aku bahkan mau siapin kayak ring light dan segala-galanya. Kalau mereka mau jualan, mereka tinggal datang ke pusat pelatihan aku. Nanti mereka foto-fotoin barangnya biar lebih representatif. Aku mau kirim fotografer aku untuk ngajarin foto. Aku mau beliin props gitu. Itu difabel. Jadi jangan bilang lo nggak bisa kerja gitu loh. Itu ada yang naik. Mereka tuh semua naik kursi roda loh untuk pergi ke pusat pelatihan difabel itu. Jadi gue udah gak seneng kalau orang bilang udah nggak bisa, udah tua. Aduh, kalau lu bikin risoles enak aja lu jual bisa dapat duit. Benar. Sebenarnya itu ya, kalau misalnya pikiran kita tuh harus mulai dibuka. Jadi mau umur 40 kek, mau umur 50, kan bukan berarti cari kerja itu lo harus ngelamar kerjaan di kantor, enggak gitu. Bikin risol enak dijual juga bisa gitu. Mau jadi afiliator TikTok nih kayak kita nih, daripada nge-scroll terus meratapi nasib, ngeliatin lagi, aduh kenapa dia bahagia banget, do something gitu. Karena itu bisa sebenarnya kan, Mbak Wanda yang difabel aja bisa. Iya, makanya aku tuh baru ingat sama yang difabel itu. Kalau lo bilang nggak bisa, bisa. Yang difabel bisa. Kemarin dia kirim video ke aku bilang selamat ulang tahun udah pakai seragam pengadilan. Aku bilang wow. Ibu-ibu loh, perempuan. Tuh. Karena dasarnya ini bukan karena kita semua perempuan. Ya gini deh, ini udah by research ya, bukan cuma omdo. Perempuan itu punya kemampuan untuk menahan rasa sakit di atas laki-laki. Yes. That is for sure. Makanya perempuan yang melahirkan bukan laki-laki. Jadi sebenarnya perempuan itu adalah figure yang kuat, tough, dan juga bisa membantu suami. Bahkan kadang-kadang parenting single parent pun kalau tidak ada laki-laki, misalnya suaminya let's say meninggal duluan, banyak kok mama-mama, ibu-ibu yang bisa bikin anaknya dengan misalnya deh masak, bikin apalah dari rumah dengan kemampuannya, bikin roti lah, bikin gorengan lah apa. Anaknya sampai S2 loh. Itu bukan 1-2 keluarga. Artinya perempuan itu kalau lu mau, lu pasti mampu. Mel, waktu COVID itu mall ditutup. Aku kan pengusaha retail kan. Aku bawa pulang dagangan aku sekitar 20 atau 30 perhiasan, aku jualan live Instagram gitu. Terus pegawai aku perempuan-perempuan semua di rumah, pegangin handphonenya, follow up, itu kita jualan loh.
dan salesnya as normal, nggak ada perubahan, tapi kita jualan gitu. Terus kalau udah harus packing, satu orang harus lari pergi ke workshop kita untuk packing. Itu namanya apa ya, kalau kita udah the power of kepepet gitu. The power of kepepet. Aku kebetulan nih Mbak Wanda jadi ngomong the power of kepepet ya. Jadi kemarin itu hari Minggu aku gereja, pas banget nih. Jadi kita di gerejaku lagi ngebahas mengenai kreativitas. Bahwa pada dasarnya Tuhan tuh menciptakan manusia itu dengan kreativitas yang luar biasa. Dan jadi inget nih, jadi pastor aku bilang orang yang kreatif itu adalah orang yang melihat masalah menjadi kesempatan. So we are creative when we can see problem as opportunity. Karena banyak banget sebetulnya pekerjaan dan brilliant ideas yang datangnya justru pada saat kehajar masalah. And you just told me about that, pas banget tuh, bener. Jadi kenapa Mbak? Ya bener banget ya. Kalau kita kreatif sebenarnya ada aja jalannya kok. Dan jangan bilang lo tuh terlahir kreatif. Kreatif itu ada sesuatu yang bisa dipelajarin. Cari di Gramedia buku pertamanya Yoris Sebastian, judulnya Creative Junkies. Di sana tuh diajarin step-step untuk menjadi kreatif. Jadi jangan bilang emang lo terlahir kreatif, enggak. Dan bukunya Mas Yoris itu benar-benar applicable banget. Coba deh baca. Dan sering-sering nonton YouTube, sering-sering baca. Tapi tontonannya juga yang benar, karena banyak sekali ilmu-ilmu gratis yang kita dapat di sana. Tutorial untuk memulai bisnis online ada semua di YouTube gratis. Yes, benar. Ini Mbak Wanda baru aja ngebantu kita nih, Lus, untuk nyari tamu berikutnya, Mas Yoris. Udah lama loh kita nggak ketemu. Iya, Mas Yoris, iya. Mas Yoris. Gara-gara kemarin dia ulang tahun, jadi kita ucapin selamat dengan bahas buku dia, dan gue bahas buku Creative Junkies, buku pertamanya dia. Iya benar, suami gue ada tuh Mbak ceritanya di Creative Junkiesnya Mas Yoris, ada Bang. Ada karena sebenarnya waktu suamiku baru mau buka bisnis pertama kali konsultasinya sama Mas Yoris, jadi deh tuh. Iya, makanya itu bisa dipelajarin kok. Ya benar. Nah Mbak, tapi gini, kita balik lagi ke si KDRT-nya. Sebenarnya gini, di saat pertama kali terjadi kekerasan, kita sebetulnya harus sudah waspada. Atau sebenarnya kan biasanya kalau pertama kali kaget dulu ya Mbak, aduh ini bakal keulang lagi apa enggak. Karena ada juga orang yang bilang kalau udah pukul sekali jangan kasih kesempatan, langsung dilaporin. Nah sebaiknya seperti apa nih menyikapinya Mbak, terutama baru yang kejadian pertama kali? Ada dua pandangan ya. Aku habis posting, habis itu besoknya Mas Dan bahas di podcastnya tuh kontra sama aku. Kalau menurut aku sekali aja gue akan tinggalin. If it happen to my daughter, gue akan bilang sekali dia ngasarin kamu, pergi aja. Tapi kalau menurut Mas Dad, manusia itu tempatnya membuat salah. Kalau sekali, 2 kali dimaafin. Tapi kalau menjadi habit baru ditinggalin. Ya ada pemikiran yang banyak pendapat ya. Tapi kalau aku akan bilang sekali, udah enggak. Ya, menurut aku cowok kalau lo gentle lo gamparin cowok deh. Lo bertandingnya sama cowok, jangan sama cewek gitu. Ya. Dan tadi balik lagi ya Mel, ini kita tarik mundur lagi nih Lucy, dari masa pacaran. Masa pacaran itu makanya jangan kebanyakan bucin, jangan cuma berpikir hidup yang fairy tale. Tidak semua laki-laki seperti Baek Hyun Woo gitu. Jadi lebih banyak bicara tentang masa depan tuh gimana sih. Jadi dari sana kita bisa tahu karakter cowok ini. Karena kalau kita bucin-bucin terus, logikanya ambles. Mbak, tapi ini juga ibaratnya berhubungan dengan persiapan pernikahan ya. Aku jadi kepikiran ya. Kan banyak anak-anak sekarang, nggak apa-apa sih, itu kan hak masing-masing pengen menikah muda ya. Satu, kenapa menikah cukup usia itu, yang menikah cukup usia aja kadang-kadang wisdomnya aja masih bleean ya. Apalagi yang muda kadang-kadang. Walaupun tidak bisa menutup kemungkinan banyak pernikahan yang usianya muda, asal nggak muda banget ya. Bisa everlasting juga. Cuma kan gini, yang kita takutin adalah usia muda, masih tinggi, temperamentalnya masih tinggi, emosi gitu. Terus kadang-kadang aku tuh suka, kalau podcast ya Mbak, jujur ya, suka deg-degan di tas ini, suka deg-degan
apa namanya, kalau misalnya melihat pasangan muda-mudi gitu ya Mbak, they were so in love, they're so in love. Oh pokoknya you know lah kalau lagi pacaran kan apa yang bikin apa namanya minta Mbak Seti aja, sorry Mbak, I got distracted, sorry. Apa yang bikin mau menikah cepat-cepat, misalnya baru ketemu let's say 2 bulan deh gitu atau sebulan ada nikah, karena benar-benar dia itu yang semua yang aku pengen ada di dia. Terus udah gitu, lembut, perhatian, sayang, apalah semua Ulis tuh ada di dia. Emang sih Bo, bukannya aku tuh pesimis gitu ya melihat mereka yang lovey-dovey cinta. Cuma again teman-teman adik-adikku kalau lagi nonton, people do change. Manusia itu things change. Bahkan dikatakan the only thing that constant in life is the change itself. Satu-satunya yang pasti dalam dunia ini hanyalah perubahan gitu loh. Jadi kalau lo bilang kenapa mau bercerai, suami gue berubah, semua orang itu pasti berubah. Kalau nggak berubah dia metong say. Jadi for me nanti kalau aku punya anak juga, dan mungkin buat teman-teman yang nonton mama-mama, persiapan pernikahan apapun agamanya, I think it's very important. Ya mungkin bukan exactly ke usianya, tapi panjang dari relationshipnya itu at least ada waktu, karena lagi 2 bulan 3 bulan tuh Mel lagi jatuh cintanya kan. Kalau pepatah orang zaman jadul kayak kita yang tai kucing rasa coklat itu kan, kalau sekarang semuanya tuh kelihatan baik karena belum mulai bosen, belum jelalatan, emosinya belum kelihatan. Dan perlu juga lo tahu value dari keluarganya mereka itu gimana. Jangan sampai ada perbedaan value. Culture-nya di sana bagaimana. Jadi pacaran itu lebih banyak ngobrol sebenarnya daripada lovey-dovey ya. Kan sekarang baru pacaran 2 bulan udah panggilnya ayah, bunda. Udah gitu terus udah datang ke pameran wedding, mau foto di Sumba, pengen dilamar pakai violin, banyak rose petal, dikasih cincin diamond. It's not about that. Anak gue nanya, mami waktu mami how daddy propose mami dikasih cincin apa? Nggak pernah dipropose, tapi kita siap gitu. Jadi kalau masalah cincin-cincinan, padahal gue sebagai pedagang juri harus maksa suruh orang beli cincin ya. Kalau gue bilang masalah cincin-cincinan tuh nggak perlu. Kalau lo udah nikah, lo udah punya duitnya, lo bisa beli yang gede kok. Iya, benar. Tapi gini ya, tadi Mbak Wanda, konten aku potong. Tadi tuh ada komen, itu sepertinya terjadi sama banyak perempuan. Dia bilang gini tadi, habit aku bertahan. Nah, itu aku pas tadi Mbak Wanda lagi ngobrol sama Melanie, aku pas baca itu, aduh ini juga ya. Banyak perempuan yang bilang ke dirinya sendiri, nggak apa-apa, aku jadi martir aja. Karena anak-anak aku akan melihat aku adalah seorang ibu yang baik, ibu yang kuat, ibu yang bertahan. Tapi sebetulnya di satu sisi, tadi Mbak Wanda tuh poinnya bagus banget. Mbak Wanda bilang, anak-anak lo tuh tidak layak melihat ibunya dikasarin. Gak layak ngelihat ibunya disundut rokok misalnya, ya kan? Nah tapi ini mindset ibu-ibu harus jadi martir ini, sebenarnya gimana ya Mbak menurut Mbak Wanda menanggapinya? Menjadi martir berarti itu menjadi orang yang berkorban gitu ya. Kalau lo mau berkorban demi anak lo mesti tinggalin laki-laki itu dong. Karena kalau enggak, anak itu melihat peristiwa seperti itu, satu, dia bisa menormalisasi itu, dan kemudian dia lakukan itu lagi terhadap pasangannya. 2, dia akan trauma untuk punya relationship. Dan 3, nggak ada mungkin nanti dia akan tumbuh juga dengan mental health walaupun nggak ada berhubungan dengan relationship, karena kekasaran itu dia lihat setiap hari, dia rekam setiap hari di otaknya. Jadi kalau mau berkorbanlah demi anak, selamatkan anak dari pemandangan dan dari pemandangan yang menyeramkan itu. Kalau menurut aku martir dari pandangan aku kayak gitu. Pakai lipstick susah ya ngomongnya. Aku pengen ngomong tapi masih nganga mulut gue. Mbak Wanda bilang untuk ibu yang bertahan for the sake of the kids, but again ini personal choice ya. Tapi sebetulnya Mbak Wanda kemarin di podcast aku, you made a very good point bahwa saat anak
melihat, oke, let's say keluarganya tidak akhirnya tidak bercerai gitu ya, tapi anak tiap hari ngeliat emaknya digebukin jadi samsak. Apa sih impactnya buat anak di masa dia nanti memulai rumah tangga juga? Ya, jadi dia dia menganggap itu normal, memang seharusnya begitu, dan jadi itu akan jadi lingkaran setan kan. Oh, memang kalau anaknya cowok dia nganggap memang kalau berantem sama istri memang tinggal digebukin. Ya, kalau nanti anaknya cewek ketika dia dapat suami, dia udah siap untuk diperlakukan kayak gitu juga. Dan ingat loh, banyak sekali penyintas itu yang kemudian menjadi pelaku. Orang yang pernah diperkosa kemudian memperkosa. Bullying, korban-korban bullying yang waktu senioritas, waktu dia baru masuk kuliah, dia dibully sama seniornya, nanti dia ngebully lagi adik kelasnya. Itu kan semuanya berantai. Malah jadinya creating pattern gitu ya. Iya, creating pattern. Dan lama-lama kan jadi pembenaran, jadi normalisasi. Benar. Mbak, tapi gini nih. Kan kita udah mau mepet nih jam 9 sebetulnya. Tapi gini, tadi Mbak Wanda bilang sebetulnya kita nggak ada hotline gitu ya Mel ya. Kita nggak ada hotline. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Anak itu juga kayak tidak berkoordinasi. Jadi kayak bingung nih. Sekarang kita nggak tahu jalurnya mau kemana. Tapi kan kita kalau nungguin pemerintah susah ya Mbak gitu. Apalagi tadi Mbak Wanda bilang ini bukan isu yang seksi. Tidak ada project yang bisa dihasilkan dari sini ya. Kita ngomong apa adanya aja lah gitu ya, nggak ada duitnya gitu. Padahal sebetulnya ini sangat krusial. Menurut Mbak Wanda, apa yang kita bisa lakukan sebagai kita nih? Kita nggak usah deh teriak-teriak ke pemerintah gitu, karena kayaknya nggak akan jadi apa-apa juga. Yang ada makan hati, karena kita ngarepin mulu dari pemerintah. Karena kalau katanya Ronald Reagan, government is not the solution, government is the problem. Gitu ya kan. Nah jadi kita bisa apa nih kalau misalnya kita melihat di sekitar kita ada KDRT yang terjadi, kita bisa merekomendasi apa dan apa yang bisa kita lakukan sebagai ya society gitu. Sebenarnya kan semua hal bisa dilakukan dengan langkah kecil. Misalnya dengan mau menjadi tempat mendengar buat teman kita, buat kenalan kita yang mengalami itu, termasuk share ke sosial media. Tapi aku sering nulis ketika aku share video, aku bilang yuk kalian itu shout out ke pemerintah di komen. Ya, bukan isinya cuman ih biadab banget sih. Aduh jahat banget, kurang ajar, setan. Bukan, kita nggak, menurut aku akan lebih efektif daripada kita memaki si pelaku, tapi kita ngetekin si instansi-instansi terkait gitu, mau kepolisian, mau itu Komnas, daripada kita cuman isinya tuh kalau aku ngeliat komen bisa 1000 gitu, isinya tuh makian semua gitu. Dan paling penting untuk ngomong sih, sebenarnya aku selalu ngomong sama teman aku, baik yang bilang ada masalah perkawinan lah, baik yang masalah anak, lo tuh pergi ke psikolog. Lo ngomong sama gue tuh bukan psikolog, gue nggak punya ilmunya. Lo pergi ke psikolog, jangan pernah malu pergi ke psikolog. Gak ada suaranya Mel. Mic-nya. Nah, kalau di Indonesia masih berpikir ngapain lo ke psikolog, sakit mental lo, gila lo gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya everybody does need psikolog ya menurut aku dalam pekerjaan apapun. Bahkan kita nih podcaster yang tiap hari ibaratnya dengerin interview orang buang sampah sama kita aja menurut gua kadang-kadang butuh psikolog. Iya loh, dengerin orang curhat itu kan sama dengan memasukkan rubbish-nya dia tuh ke otaknya kita. Jadi sekali lagi aku kasih bahasa yang sangat sederhana. Pergi ke psikolog bukan kita gangguan jiwa. Kita pergi untuk meminta advice, nasihat dari orang yang berpengalaman. Itu deh bahasa sederhananya deh. Bener Mbak. Dan tadi gimana kalau nggak punya uang gimana Mel? Tapi gini, kemarin tuh kita pernah ngebahas juga ya sama Mas Ferdian Permana. Jadi dia bilang di puskesmas saja ada, di program BPJS pun ada, gitu. Nah. Jadi ada alasan, banyak pilihan sebetulnya. Satu, nih untuk menutup 3 menit terakhir ya. Aku tahu bangsa Indonesia itu adalah bangsa pemaaf. Kenapa gitu? Karena banyak kasus kok yang udah
sometimes tuh menjadi public figure ngerasa percuma gitu kayaknya punya track record, integrity, karena kadang-kadang kalau positif banget juga nggak laku. Dan kita ngelihat misalnya banyak kok yang udah misalnya doing pretty big mistake yang kayaknya tuh secara track record tuh kurang oke, tapi bisa bounce back, balik lagi dan bahkan kembali ke puncak. Itu sudah harus diakui bahwa kita adalah bangsa yang pemaaf dan gampang lupa. Karena tadi Mbak Wanda bilang, lagi heboh dirujak tuh, begini. Brand mulai pada mundur. Nanti nggak lama, setahun, nggak sampai setahun deh, 6 bulan, mulai balik lagi. Apalagi kalau secara fisik orangnya cakep ataupun ganteng ataupun cantik. Ada permisif untuk orang yang secara appearance lebih good looking. Itu sudah pernah dibahas di podcast. Gue lupa. Ditangkap narkoba aja orang ganteng dimaafin, orang jelek dimaki. Ya, itu kemarin di Om Deddy ya kalau nggak salah, dia bilang dia ketangkep narkocoy atau apa gitu, bilang ya hanya karena gue jelek aja sih bang, pokoknya gue lupa deh. Karena yang ganteng ketangkep emang dikasih support sama netizen. Nah, netizen plus 62 kita tuh kan super powerful, katanya one of the powerful netizen ya all around the world gitu. Jadi kita juga harus mulai bisa nih supaya juga orang-orang atau bukan hanya public figure ya, terutama kalau public figure, karena kan kita diberikan spotlight, diberikan kemudahan, diberikan privilege. Lu jangan komplain jadi public figure, gak enak jadi artis. Jadi artis oke, semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Tapi the simple lu ngantri kamar mandi, kalau lu orang yang dikenal, lu orang yang wajahnya familiar, itu WC dielapin sama mbaknya, bahkan lu nggak jarang lu dikasih jalan duluan. Dan menurut aku it comes with responsibility gitu. You call it yourself influencer, lu tuh menginfluence orang. Kalau lu misalnya minta mbak ya Allah menggebukin, and then kita warga plus 62 ngomel-ngomel, nggak lama 3 bulan lupa kasus, and then karena good looking lu lupain lagi, lu maafin, balik lagi dengan pekerjaan biasa, and then orang lain juga akan berpikir sebentar doang dirujaknya, abis itu juga ntar udah lupa lagi, balik lagi, go back to the same spot or even higher. Kita lagi terpana, Mel, lo kayak jurkam, kita lagi terpana. Bakal jadi jurekam deh Mbak. Oke, just to wrap up a little bit Mbak, again boleh diulang apa yang harus dilakukan, what should they do as a victim dari orang-orang terutama either ibu-ibu, istri ataupun suami yang juga korban KDRT sudah berkali-kali, bertahun-tahun. By the way, habis kemarin kita podcast ada yang ngubungin aku tuh terkait kasus yang kita bahas tuh, tapi aku masih aku masih nunggu. Artinya kan banyak yang akhirnya bersuara, tertrigger dengan either nonton podcast, nonton live, banyak hal gitu yang tadinya takut jadi akhirnya maju gitu ya. Apa sih Mbak yang harus dilakuin untuk para korban? Silakan. Menurut aku, satu, harus cari tempat yang aman dulu, karena kita nggak tahu sampai seberapa hebat KDRT itu akan terjadi. Jangan sampai mengancam jiwa. Yang kedua, mental, terutama anak-anak, selamatkan anak-anak kita, jangan sampai menyaksikan pemandangan seperti itu. Yang ketiga, either akan pergi ke jalur hukum ataupun tidak, selalu siapkan bukti-bukti, pergi visum, kamera tersembunyi lah, ataupun CCTV, siapkan itu. Dan yang paling penting, jadilah perempuan yang berdaya. Dan berdaya, tadi aku udah kasih contoh yang paling ekstrim, bahwa seorang perempuan difabel pun dengan usahanya dia yang ngomong aja susah, dia udah bisa punya pekerjaan. That's it. Mbak Wanda, bagus banget hari ini, terima kasih banyak, thank you banget. Mudah-mudahan sih teman-teman balik lagi seperti yang kata Melanie, ini semua adalah pilihan, karena kita bertiga di sini, Mel, aku, Mbak Wanda, kita tidak menjalani hidup kalian, tapi please jangan jadi martir. Jadi martir itu bukan berarti kalian terima aja mau dikasarin secara fisik, tapi jadi martirlah buat anak-anak kalian. Seperti kata Mbak Wanda, kalian harus mengorbankan, mungkin memang hidupnya udah nyaman banget ya, tapi kalau udah ada kekasaran, udah ada kekerasan di situ, please leave. Karena anak-anak kalian berhak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, mendapatkan pengalaman, dan apa yang dilihat itu juga harus baik-baik, karena itu penting banget buat masa bertumbuhnya mereka gitu. Dan mami-mami inget ya, warna merah yang ada di pipi itu hanya eyeshadow, bukan tamparan tangan suami. Dan warna biru yang ada di mata itu hanya karena eyeshadow. Tadi gue bilangnya blush on ya harusnya ya. Blush on dong. Itu karena eyeshadow, bukan karena bau gementah dari suami lo. Oke. Ya. Dan ingat ya, buat
buat para laki-laki, lo tuh keren kalau lo bisa meratukan istri lo, baru lo keren. Keren gitu. Pokoknya jangan jadi saingan. Thank you ya Mbak Wanda. Thank you. Lagi sehat, panjang umur, tetap Amin. bisa menyuarakan segala sesuatu yang baik, berani, Amin. dan bertanggung jawab. Amin. Sukses selalu buat Mbak Wanda. Sehat-sehat. Thank you ya Mbak for the inspiration. Thank you. Makasih banyak. Bye.